Selamat datang kembali di mata kuliah TF 3001 Pengembangan Berkelanjutan minggu ke-7. Pada minggu ini kita akan membahas mengenai SDG atau Sustainable Development Goal dengan tema kota dan pemukiman yang berkelanjutan. Jadi, untuk SDG kota dan pemukiman yang berkelanjutan ini masuk ke dalam goal nomor 11. Tujuan utama dari goal nomor 11 ini adalah menjadikan kota dan pemukiman yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Jadi di sini ada 4 kata kunci ya untuk goal 11 itu, yaitu inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan, yang kemudian dari keempat parameter ini akan dijabarkan ke dalam target-target yang nanti akan dibahas di slide selanjutnya. Baik, jadi latar belakang dari goal nomor 11 ini utamanya adalah disebabkan karena lebih dari separuh manusia di bumi saat ini tinggal di daerah urban atau perkotaan yang tentunya jumlahnya akan terus bertambah untuk kedepannya. Mengapa? Karena adanya urbanisasi. Oleh karena itu, membangun kota dan pemukiman yang berkelanjutan merupakan suatu keharusan agar terciptanya sinergi yang baik antara 3 aspek penting dalam perkotaan ya, atau dalam suatu komunitas, yaitu aspek ekonomi, aspek sosial, dan aspek lingkungan. Baik, jadi mengapa hal ini penting? Pertama, kita lihat beberapa permasalahan yang ada saat ini. Pertama adalah pada tahun 2050 diprediksi sekitar 70% manusia di dunia ini akan tinggal di daerah urban atau perkotaan. Artinya, jika tidak ditangani dengan baik, tentunya banyaknya orang yang akan tinggal di daerah perkumuhan di kota atau komunitas urban akan semakin besar. Diprediksi juga sekitar 828 juta orang tinggal di daerah kumuh di perkotaan saat ini. Walaupun secara luas wilayah, daerah perkotaan atau urbanisasi itu hanya menempati sekitar 3% lahan di bumi, namun sekitar sampai 80% konsumsi energi dan bahkan 70% emisi dari karbon itu dihasilkan di perkotaan. Dan juga peran perkotaan terhadap perkembangan dan pertumbuhan ekonomi itu sangat signifikan ya. Dan saat ini memberikan kontribusi sebesar 80% terhadap gross domestic product secara global. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai target-target yang telah ditetapkan untuk goal nomor 11 ini. Jadi yang pertama adalah safe and affordable housing. Intinya adalah dalam target ini tujuannya untuk menjamin akses bagi semua penduduk terhadap perumahan yang layak, aman, dan terjangkau. Artinya perumahan yang memiliki akses terhadap kebutuhan dasar. Dan juga target lainnya dari yang nomor 1 ini adalah untuk menata kawasan kumuh. Jadi artinya dengan menjamin akses untuk perumahan yang layak, maka tentunya kawasan kumuh itu harus dibenahi. Jadi aksesnya semakin luas terhadap perumahan yang layak, maka kawasan kumuhnya pun harusnya semakin sedikit. Berikut ini adalah data mengenai populasi urban atau populasi penduduk di kota yang tinggal dalam daerah kumuh. Ini datanya berdasarkan data pada tahun 2014. Di sini memang data yang ada itu lebih kepada negara di
yang memiliki penduduk yang cukup padat ya, dan juga negara-negara berkembang. Jadi di sini data untuk negara-negara itu seperti di Australia, Eropa, atau Amerika itu tidak ada. Nah, di sini terlihat bahwa penduduk yang tinggal di daerah kumuh itu seperti yang dapat kita prediksi ya, berada terutama di dua negara yaitu Cina dan India. Karena mereka memang penduduknya juga banyak ya, sehingga jadi permasalahan mengenai perkumuhan atau daerah perkumuhan itu menjadi cukup serius. Dan juga di sini terlihat di Amerika Selatan itu Brazil ya yang memiliki populasi yang tinggal di daerah kumuh cukup banyak. Kemudian di Indonesia juga termasuk di daerah Asia Tenggara seperti itu. Jadi untuk di Indonesia itu sekitar pada 2014 yang lalu sekitar 30 juta orang tinggal di daerah kumuh. Target kedua dari goal 11 ini adalah affordable and sustainable transport system. Jadi targetnya untuk menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses, dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, dan juga memperluas jangkauan transportasi umum dengan memberikan perhatian khusus pada mereka yang memiliki kebutuhan khusus dan juga dalam situasi rentan, misalnya seperti perempuan, anak-anak, penyandang difabilitas, dan orang tua. Jadi di sini itu temanya adalah yang pasti inklusif lah. Jadi untuk pemukiman atau kawasan urban yang baik itu harus memiliki sistem transportasi yang handal dan juga inklusif. Artinya sistem transportasinya harus memikirkan mengenai kategori-kategori penduduk yang mungkin memiliki disadvantages gitu ya, atau tidak memiliki kekurangan, misalnya seperti penyandang difabilitas ataupun orang tua yang mobilitasnya juga terbatas misalnya, dan juga perempuan misalnya ibu hamil dan anak-anak. Jadi di sini juga yang penting adalah untuk memperluas akses transportasi umum seperti itu. Jadi memang baiknya di kota itu kan tentunya kita harus menargetkan akses sistem transportasi umum yang baik seperti itu, karena untuk mengurangi jumlah kendaraan pribadi juga gitu, karena kendaraan pribadi ini juga yang akan memberikan dampak negatif ya di jangka panjangnya itu, seperti polusi dan kemacetan seperti itu. Dan poin pentingnya lagi adalah mengenai kemudahan untuk diakses. Jadi yang baik itu adalah bagaimana jika penduduk itu dia tidak harus bergantung pada transportasi pribadi, maka mereka harus memiliki akses yang cukup mudah terhadap transportasi umum. Jadi mungkin berjalan sekitar maksimal 15 menit dari rumah seperti itu. Jadi tidak harus berjalan misalnya selama 1 jam untuk mendapat akses ke stasiun bis atau misalnya stasiun kereta. Selanjutnya kita akan membahas mengenai target ketiga, yaitu inclusive and sustainable urbanization. Jadi pada target ketiga ini tujuannya adalah untuk memperkuat urbanisasi yang bersifat inklusif dan berkelanjutan, serta meningkatkan kapasitas partisipasi dan perencanaan penanganan pemukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara. Jadi tidak hanya negara maju saja, tetapi negara berkembang pun harus diikutsertakan dalam perencanaan untuk urbanisasi yang baik seperti itu. Jadi di sini temanya masih sama ya, yaitu inklusif dan berkelanjutan. Artinya kalau inklusif itu kota itu didesain untuk semua seperti itu, tidak hanya kepada suatu golongan misalnya mayoritas saja, tetapi juga harus mampu untuk
memenuhi kebutuhan bagi penduduk yang seperti itu tadi, yang memiliki kekurangan seperti itu. Di sini terlihat data mengenai jumlah penduduk yang tinggal di daerah urban atau perkotaan. Jadi yang pertama saya akan memberikan data pada tahun 1960, jadi sekitar 60 tahun yang lalu. Jadi sekitar 60 tahun yang lalu itu bisa kita lihat ya, misalnya di beberapa negara yang penduduknya terbesar, ambil contohnya misalnya Indonesia, Cina, India, Amerika, dan Brazil. Jadi pada tahun 1960 di Indonesia, Cina, dan India hanya sekitar 15-18% penduduk yang tinggal di daerah perkotaan. Lalu untuk Brazil terdapat sekitar 46%, dan untuk di Amerika Serikat itu sekitar 70%. Jadi di sini terlihat bahwa hanya pada 60 tahun yang lalu di Indonesia, India, dan Cina itu penduduk yang tinggal di daerah perkotaan itu sangat sedikit ya, terutama jika dibandingkan dengan jumlah penduduknya. Seperti itu, hanya sekitar 15-18%. Nanti di slide selanjutnya saya akan membahas mengenai data pada tahun sekitar 2010-an seperti itu untuk memberikan perbandingan. Lalu sekarang kita akan membandingkan pada data yang diambil untuk tahun 2016 ya, jadi sekitar 56 tahun dari data yang sebelumnya. Jadi di sini terlihat secara umum dia sudah semakin tua ya, warna birunya di seluruh negara di dunia ini. Artinya memang pertama semakin banyak penduduk yang pindah ya dari kawasan pedesaan atau di luar perkotaan menuju kota, atau terjadi memang urbanisasi yang signifikan dalam 60 tahun terakhir. Dan untuk membandingkan datanya, kita coba lihat kembali untuk India, Cina, Indonesia, Brazil, dan USA. Jadi untuk Cina dan Indonesia itu tadinya jumlah populasi yang ada di daerah urbannya hanya sekitar 15-18%, tapi di tahun 2016 sudah naik sekitar 3 kali lipatnya, jadi 55-57% populasi atau penduduk di Indonesia dan Cina itu berada di daerah perkotaan sekarang. Lalu untuk India naik sekitar 2 kali lipatnya, itu menjadi 33% di tahun 2016 ini. Sedangkan untuk Brazil juga naik juga ya, tadinya sekitar 46% menjadi 86%. Itu sekitar mendekati 2 kali lipat juga. Kemudian di Amerika Serikat dari 70% menjadi 82%. Artinya tentunya persentase ini akan selalu meningkat, dan itu peningkatannya cukup signifikan juga ya. Artinya permasalahan urbanisasi ini adalah sesuatu yang esensial dan yang penting yang harus dipikirkan oleh pemerintah secara global. Selanjutnya saya akan memberikan data lagi ya, data mengenai jumlah penduduk di bumi ini yang tinggal di daerah urban atau di daerah non-urban atau daerah pedesaan. Ini datanya diambil dari tahun 1960 sampai 2017 ya. Nah, di sini terlihat bahwa pada tahun 1960 itu rasionya sekitar setengahnya ya. Jadi setengah penduduk di dunia itu tinggal di daerah urban. Jadi lebih banyak yang tinggal di daerah non-urbannya, sekitar 2 miliar. Jadi 1 miliar tinggal di daerah perkotaan dan 2 miliar tinggal di daerah pedesaan. Namun mendekati pertengahan tahun 2000 hingga 2010 itu terjadi istilahnya disalib gitu. Jadi sudah mulai lebih banyak penduduk yang tinggal di perkotaan dibandingkan di pedesaan, seperti itu. Jadi di sini trennya lama-kelamaan
akan stagnan ya, populasi yang tinggal di daerah pedesaan, kemudian populasi yang tinggal di daerah urban itu akan terus naik. Tapi sebenarnya ini memang diestimasikan, jadi pada tahun 2017 ini 55%, jadi berdasarkan PBB ya, dari data dari PBB, dan itu pun sebenarnya hanya estimasi, bahkan ada beberapa sumber lain yang menunjukkan bahwa kemungkinan lebih besar gitu, tidak hanya 55% saat ini, bahkan mungkin mencapai 60%, seperti itu. Target selanjutnya adalah target keempat, yaitu protect the world's cultural and natural heritage. Jadi di sini adalah targetnya untuk mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia. Jadi tentunya sebenarnya kita merasa ada suatu kebanggaan ya, bahwa negara kita itu termasuk memiliki warisan budaya yang beragam dan juga warisan alam yang unik seperti itu, sehingga kita perlu menjaga kelestarian warisan budaya dan alam tersebut. Jadi di sini contohnya yang saya berikan adalah warisan budaya seperti Candi Borobudur, dan kemudian warisan alamnya seperti Pulau Komodo. Jadi mengapa atau apa hubungannya gitu ya, membangun daerah atau pemukiman kota yang berkelanjutan dengan menjaga warisan budaya dan alam. Jadi sebenarnya tentunya jika misalnya kita melihat tempat-tempat atau tourist attraction ya, atraksi yang mengundang banyak turis, itu tentunya akan biasanya, misalnya contohnya Bali, akan membantu mempercepat terjadi pertumbuhan gitu ya, pertumbuhan pemukiman ataupun perkotaan. Jadi sehingga mempercepat terjadi urbanisasi daerah tersebut, dan tentunya hal itu ditakutkan akan memiliki dampak yang buruk terhadap itu tadi, apakah nanti akan memberikan, jadi misalnya jika terlalu warisan budaya misalnya Candi Borobudur ya terlalu banyak, jika di planning atau direncanakan dengan tidak baik, terlalu banyak pemukiman atau gedung-gedung tinggi di sekitar warisan budaya tersebut, tentunya tidak baik ya. Dan juga untuk warisan alam, jadi misalnya jika terlalu banyak penduduk yang berada di daerah situ, tentunya bisa berdampak tidak baik terhadap habitat alam yang ada di sana juga. Misalnya bisa jadi tentu saja yang sekarang banyak terjadi adalah mengenai kepunahan ya, misalnya seperti harimau Jawa seperti itu udah bisa dikatakan sudah punah ya. Dan jadi itu kenapa, karena memang di Jawa sendiri pertumbuhannya sangat pesat, sekitar lebih dari 100 juta penduduk, juga akhirnya lahan dibuka untuk pembangunan kota dan lain-lain, sehingga itu akan merusak habitat alamnya. Jadi di sini ada, saya bagikan berita mengenai dari tahun 2018 kemarin ya. Jadi sempat diwacanakan bahwa Pulau Komodo itu untuk turisme itu akan ditutup. Jadi di situ gubernur dari NTT itu berencana untuk menutup akses turis terhadap Pulau Komodo. Jadi tujuannya adalah untuk melestarikan tentunya ya, karena jadi di sini pada tahun 2018 itu ada sekitar 176.000 orang mengunjungi Pulau Komodo dalam 1 tahun. Jadi artinya terlalu banyak kontak dengan orang luar, sehingga dia ditakutkan habitatnya juga akan rusak seperti itu. Tapi ternyata memang tidak jadi ditutupnya, jadi hanya dibatasi seperti itu. Jadi yang tadinya turis itu hanya perlu membayar sekitar $10 untuk masuk ke Pulau Komodo, sekarang dibatasi dalam rencananya itu kalau tidak salah untuk sistem di booking ya. Jadi di booking dengan harga $1.000 mungkin ya, bisa kalian cek lagi nanti beritanya, $1.000 untuk mendapatkan membershipnya seperti itu, untuk akses ke Pulau Komodo. Artinya jadi
dinaikkan harga akses untuk masuk untuk menurunkan jumlah orang yang dapat mengakses Pulau Komodo itu. Seperti itu. Target selanjutnya, target kelima adalah untuk atau reduce the adverse effects of natural disasters. Jadi targetnya adalah secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang yang terdampak oleh bencana alam, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap gross domestic product yang disebabkan oleh bencana alam tersebut, dengan fokus untuk melindungi orang miskin atau orang-orang yang dalam situasi rentan. Jadi bisa dikatakan bahwa kita itu tinggal di negara yang memiliki risk factor yang tinggi ya terhadap bencana alam. Jadi kita biasanya di Indonesia itu tentu saja karena kita tinggal di istilahnya ring of fire ya, daerah yang memiliki banyak gunung berapi, tentunya bencana alam seperti meletusnya gunung berapi, kemudian gempa bumi, lalu dan seperti tsunami seperti itu, dan bisa dibilang itu Indonesia itu mungkin sebelum tsunami tahun 2004 itu ya, kayaknya kesadaran pemerintah ataupun kesadaran masyarakatnya cukup rendah seperti itu ya. Jadi kita sebenarnya belum memiliki sistem preventif yang baik atau bahkan simulasi bencana yang baik seperti itu. Jika kita bandingkan misalnya dengan negara Jepang yang juga dia juga ada rentan gempa bumi ya, gempa bumi dan tsunami, maupun mungkin tidak terlalu untuk aktivitas gunung berapinya, tapi mirip untuk gempa bumi dan tsunami-nya. Jadi bahkan sebelum tsunami 2004 yang sangat dahsyat itu, nampaknya tidak ada orang yang sadar pentingnya mengenai seperti penanda gitu ya, early warning gitu, peringatan dini untuk tsunami, ataupun bahkan mungkin sebelum kejadian gempa ya seperti gempa Jogja juga kesadaran mengenai bahwa pentingnya membangun bangunan yang rentan terhadap gempa seperti itu, apalagi di daerah misalnya perkotaan seperti yang padat penduduk itu sangat penting. Tentunya bangunan-bangunan itu harus bisa atau harus mampu bertahan pada kondisi gempa agar tidak roboh dan hancur seperti itu. Dan sebenarnya bencana alam ini juga kalau di Indonesia seperti yang dibahas sebelumnya ya di kuliah sebelumnya, terkadang ada yang dihasilkan oleh ulah manusia juga. Kalau di Indonesia itu yang paling utamanya tentunya adalah kebakaran hutan gitu untuk pembukaan lahan. Itu juga termasuk bencana alam yang penting untuk diperhatikan seperti itu. Selanjutnya adalah target nomor 6, yaitu to reduce the environmental impact of cities. Jadi mengurangi dampak lingkungan di perkotaan gitu ya, yang merugikan, termasuk memberikan perhatian khusus pada kualitas udara dan penanganan sampah kota. Jadi di sini dua hal yang digaris bawahi adalah mengenai polusi udara atau ambient air pollution dan juga penanganan sampah atau waste management. Jadi untuk perkotaan atau suatu kota yang disebut sustainable, yang handal dan ramah lingkungan itu tentunya dapat menangani dua permasalahan ini gitu, yang tentunya sangat familiar gitu untuk kehidupan di perkotaan. Dan untuk mengenai penanganan sampah itu sebenarnya sudah banyak dibahas ya. Jadi untuk sampah di daratan itu sudah dibahas di kuliah mengenai kehidupan di daratan, kemudian sampah di laut itu juga sudah dibahas di kuliah mengenai kehidupan di bawah laut. Dan selanjutnya yang akan
fokus saya jelaskan sini adalah mengenai polusi udara. Selanjutnya saya akan membahas mengenai US AQI level. Jadi AQI level ini dia termasuk indeks yang paling banyak digunakan ketika kita berbicara mengenai kualitas air. Dan indikator ini dapat dilihat seperti yang tertera pada tabel berikut. Jadi di sini dia AQI levelnya itu direpresentasikan dalam bentuk warna gitu ya untuk rentang-rentangnya. Jadi ada warna hijau, kuning, oranye, merah, ungu, dan ungu kecoklatan seperti itu. Jadi di sini untuk level yang pertama itu adalah yang hijau. Jadi artinya dia levelnya baik. Di sini kualitas airnya tidak memberikan resiko gitu atau resikonya sangat kecil. Nah, di sini juga itu nilai levelnya antara 0 sampai 50. Lalu di sini juga ada indikator PM2,5-nya ya. Jadi level ini dia memiliki relasi terhadap konsentrasi PM2,5. Nah, apa itu PM2,5? Jadi PM2,5 itu adalah partikulat di udara seperti itu yang tersuspensi di udara yang memiliki ukuran di bawah 2,5 mikron gitu, dan unit untuk konsentrasinya adalah mikrogram per meter kubik. Jadi artinya untuk kondisi atau kualitas udara yang baik, dia itu artinya memiliki nilai US AQI-nya itu 0 sampai 50 gitu, dan dia itu levelnya good, dan konsentrasi dari partikel atau PM2,5 itu 0 sampai 12 mikrogram per meter kubik. Gitu. Dan yang selanjutnya adalah level yang moderat. Jadi nilainya di antara 51 sampai 100, dan itu berkorelasi dengan konsentrasi 12 sampai 35 mikrogram per meter kubik PM2,5. Seperti itu. Jadi di sini itu memiliki resiko untuk individual yang sensitif gitu, memiliki sistem pernafasan yang sensitif. Sedangkan untuk kategori selanjutnya yaitu yang oranye, warna oranye itu nilainya antara 101 sampai 150 itu sudah tidak sehat untuk general public juga ya. Jadi memiliki resiko untuk penduduk secara umum. Seperti itu, memiliki resiko iritasi dan juga permasalahan pernafasan. Sedangkan yang selanjutnya itu kategori merah, unhealthy, dengan nilai 151 sampai 200 itu konsentrasinya itu bisa mencapai 150 ya, batas atasnya itu 150 mikrogram per meter kubik. Itu dia sudah memiliki resiko yang tinggi gitu terhadap terutama untuk jantung dan paru-paru gitu. Dan selanjutnya itu udah sangat tidak sehat ya, tentunya itu sangat dihindari seperti itu. Selanjutnya kita akan melihat mengenai data estimasi kualitas udara secara global. Ini data diambil dari tahun 2019 ya. Di sini terlihat bahwa di negara maju gitu ya, seperti di Amerika, Eropa, dan Australia, itu kualitas udaranya bisa dibilang cukup baik ya. Jadi dia bisa dibilang moderat seperti itu, antara good sampai moderat. Jadi artinya mereka memiliki sistem atau kebijakan yang sudah baik seperti itu. Sedangkan di sini yang terlihat memiliki kualitas air yang buruk itu berada di daerah Asia gitu, terutama Asia Selatan, Asia Timur, dan Asia Tenggara. Ya, jadi di sini Indonesia juga termasuk berdasarkan estimasi ini termasuk dia memiliki kualitas air yang buruk ya. Gitu, bersama dengan India, Cina, Mongolia, Pakistan juga ya, Afghanistan seperti itu. Jadi di sini didominasi oleh negara Asia gitu yang memiliki kualitas air yang buruk. Tentunya ini juga
memiliki korelasi terhadap jumlah penduduk yang banyak juga ya di negara-negara tersebut. Di sini kita coba melihat mengenai ranking, kita rankingkan gitu ya, secara global itu ternyata seperti yang disebutkan tadi ya, di Asia Selatan dan Asia Timur, jadi seperti Bangladesh, Pakistan, Mongolia, Afghanistan, India, Indonesia, seperti itu termasuk negara yang memiliki kualitas air yang buruk, seperti itu. Sedangkan yang memiliki kualitas yang baik, minimal bisa kita lihat ya, yang mencapai tahap hijau atau biru. Jadi kalau di sini yang biru itu dia bisa dibilang sudah memenuhi target yang diterapkan oleh WHO. Jadi kalau untuk yang tadi indeks kualitas air yang tadi itu kan sebenarnya sampai hijau ya. Jadi sampai hijau itu dia di bawah 12, konsentrasi itu di bawah 12 mikrogram per meter kubik. Tapi sedangkan yang ditargetkan WHO itu bahkan lebih rendah dari threshold yang paling tingginya, yaitu 10 mikrogram per meter kubik. Dan di sini terlihat hanya sedikit saja negara-negara yang memiliki atau yang mencapai batas tersebut, itu yang masuk ke dalam warna biru. Selanjutnya kita melihat lebih dalam di daerah Asia Tenggara ya. Jadi terlihat di sini bahwa di sini Indonesia cukup mendominasi di papan atas kota-kota yang memiliki polusi tingkat tinggi ya. Di sini ada Tangerang Selatan, ada Bekasi, ada Pekanbaru, Pontianak, dan Jakarta. Seperti itu. Jadi di sini bahkan Jakarta itu artinya termasuk ibu kota dengan kualitas udara terburuk gitu ya di Asia Tenggara. Sedangkan untuk Filipina dan Malaysia itu lumayan banyak juga kota-kotanya yang sudah mencapai antara target WHO ataupun dalam kategori baik atau good gitu. Jadi bisa dibilang hanya untuk di Asia Tenggara sendiri hanya 32% gitu kota di Asia Tenggara dari keseluruhan yang memenuhi target dari WHO di tahun 2019. Target selanjutnya adalah target nomor 7, yaitu to provide access to safe and inclusive green and public spaces. Artinya menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif, dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan, anak-anak, manula, dan penyandang difabilitas. Jadi artinya temanya tetap yaitu inklusivitas. Artinya jika kita membuat taman atau ruang terbuka hijau harus bisa diakses oleh seluruh penduduk di kota tersebut. Jadi mungkin akses untuk sepatu roda ataupun lift misalnya atau eskalator yang untuk membantu mereka yang memiliki kekurangan. Dan ruang terbuka ini sangat penting. Mengapa? Karena dia memiliki banyak manfaatnya ya, baik itu untuk secara psikologis ataupun secara untuk kesehatan, jadi untuk fisiologisnya. Bahkan sebenarnya untuk di Indonesia itu menurut pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, itu diamanatkan bahwa 30% ruang terbuka hijau itu harus disediakan di wilayah kota. Jadi sekitar 30% dari kota itu harusnya adalah wilayah terbuka hijau. Baik itu dia ruang terbuka hijaunya yang dapat diakses publik ataupun yang privat seperti itu. Tapi totalnya ada 30%. Jadi itu sebenarnya target yang sudah diterapkan oleh pemerintah Indonesia. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana ya realisasinya. Jadi berikut adalah jumlah total green open space atau ruang terbuka hijau di beberapa kota di dunia ya. Jadi ini persentase luas lahannya gitu ya. Jadi ini datanya dari 2018. Jadi untuk Jakarta itu hanya sekitar 4,65%
lahan itu termasuk ruang terbuka hijau. Tapi sebenarnya untuk data terakhir itu dari tahun lalu, itu menurut Dinas Perhutanan Jakarta itu sekitar sudah mendekati 10% gitu. Jadi kemungkinan memang ini ada peningkatan juga ya dari tahun 2017 maupun sebelumnya itu trennya itu menurun. Jadi saya ambil contohnya kota Jakarta karena memang ini termasuk megapolitan city gitu ya, atau kota megapolitan. Jadi yang harusnya menjadi percontohan di Indonesia sendiri. Jadi sebenarnya ruang terbuka hijaunya menurun dari beberapa dekade yang lalu. Tentunya itu mungkin secara natural karena pemerintah saat itu mungkin tidak memiliki perencanaan yang kuat ya mengenai hal ini. Jadi tentunya lahan banyak yang akhirnya dialih fungsikan untuk pembangunan pemukiman ataupun perkantoran dan lain-lain. Tapi bisa dibilang memang untuk kota-kota yang memiliki penduduk yang padat itu termasuk salah satu kesulitan sendiri ya. Jadi mungkin kita bisa membandingkannya dengan kota Tokyo. Jadi di kota Tokyo Jepang itu sebenarnya lahannya itu hanya 7,5% ruang terbuka hijaunya gitu, karena memang di sana agak sulit mungkin ya untuk memanfaatkan lahan tersebut untuk dijadikan ruang terbuka. Maupun demikian kita contohkan untuk negara-negara lain cukup banyak ya. Jadi kalau misalnya kita lihat kota megapolitan lainnya seperti New York atau London, itu sudah mendekati dengan target yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia, itu sekitar 30% dari area kotanya diperuntukkan untuk ruang terbuka hijau. Di sini contohnya yang baik lagi adalah Singapura ya. Jadi itu di Singapura itu hampir setengah lahan dari kota dan kota / negara Singapura itu adalah diperuntukkan untuk ruang terbuka hijau. Contoh lainnya yang termasuk tinggi adalah Vienna, kota Vienna di Austria. Target selanjutnya adalah target tambahan A, seperti itu, yaitu Strong National and Regional Development Planning. Jadi di sini sebenarnya adalah lebih ke arah pemerintahnya ya, perencanaannya gitu. Jadi mendukung hubungan antara 3 aspek utama tadi yang dibahas di awal, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan, antara daerah urban, daerah pinggiran kota atau daerah satelit gitu ya, dan pedesaan dengan memperkuat perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Seperti itu tentunya yang perlu dijadikan fokus ke depannya, yaitu perencanaan yang matang gitu. Kalau misalnya kita sudah punya blueprintnya, tentunya akan lebih mudah seperti itu untuk merealisasikannya. Jadi untuk target selanjutnya, target tambahan B, yaitu to implement policies for inclusion, resource efficiency, and disaster risk reduction. Jadi di sini adalah untuk meningkatkan secara substansial jumlah kota dan pemukiman yang mengadopsi dan mengimplementasikan kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi seperti itu. Jadi tentang inclusion seperti ya, yang inklusif, yang efisien terhadap sumber daya, yang memiliki adaptasi terhadap perubahan lingkungan, climate change, dan juga ketahanan terhadap bencana. Lalu target selanjutnya juga adalah untuk mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik atau komprehensif dari risiko bencana di semua lini, sesuai dengan acuannya ini adalah Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015 dan sampai 2030. Target terakhir yaitu target tambahan C, yaitu adalah Support Least Developed Countries in Sustainable and Resilient Building. Jadi adalah jadi karena ini adalah inklusif, itu juga artinya no one left behind ya. Jadi tema dari SDG itu seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Artinya jadi negara-negara maju itu harus membantu dukungan terhadap negara-negara yang berkembang ataupun kurang berkembang. Jadi melalui bantuan keuangan ataupun bantuan teknologi untuk dapat membangun bangunan yang tangguh dan sustainable
gitu, dan dengan memanfaatkan bahan yang ada di lokal. Lalu bagaimana dengan strategi perencanaan yang dibuat oleh negara Indonesia agar dapat bersinergi dengan agenda pembangunan berkelanjutan atau SDG 2030 tersebut, terutama dalam bidang itu tadi, jadi kota dan pemukiman yang berkelanjutan. Jadi di sini sebenarnya Indonesia itu Kementerian PPN atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional itu sudah mengeluarkan roadmap atau peta jalan yang menjadi acuan tercapainya target-target dari SDG gitu, dari Sustainable Development Goal. Jadi untuk target yang nomor 11 ini ya, jadi goal 11 ini untuk pemukiman dan kota yang berkelanjutan itu akan dibahas di slide selanjutnya. Jadi sebenarnya berdasarkan roadmap yang telah ada untuk negara Indonesia itu, jadi tujuan utamanya itu adalah untuk meningkatkan proporsi kepala keluarga yang memiliki akses ke perumahan yang memadai dan terjangkau. Seperti itu. Jadi mengapa? Karena memang overpopulasi dan kelangkaan lahan itu yang menjadi isu di perkotaan dan isu urbanisasi di dunia termasuk di Indonesia. Jadi bisa dilihat nih bahwa pada tahun 2018 itu hanya ada 42,3% keluarga di daerah permukaan yang memiliki rumah yang memenuhi indikator nasional untuk dikatakan sebagai rumah yang aman dan memadai. Seperti itu. Kemudian ini ditargetkan pada tahun 2024 pemerintah itu memiliki target untuk meningkatkan proporsinya menjadi 53,19%. Jadi bisa dibilang ini masih bisa dibilang setengah penduduk di kota itu dia tinggal di perumahan yang kurang layak gitu. Maupun sebenarnya nanti ada kenaikan ditargetkan sekitar 11%, tapi tentunya memang masih jauh di luar harapan seperti itu ya. Tapi mungkin memang ini targetnya yang realistis. Jadi ini adalah target yang kalau misalnya kalian lihat itu dari grafik di sebelah kiri itu ada target business as usual. Jadi target dari skenario ketika tanpa ada interferensi. Nah, sedangkan kalau dengan adanya interferensi jadi tanpa adanya interferensi itu bisa hanya mencapai 45. Jadi cukup stagnan seperti itu ya. Sedangkan dengan skenario intervensi ditargetkan bisa lebih baik seperti itu. Jadi pada 2030 targetnya bisa mencapai 68%. Seperti itu, kepala keluarga yang memiliki rumah yang memadai dan terjangkau. Jadi di sini beberapa indikator yang disebutkan tadi adalah mengenai ketahanan bangunan. Itu tadi ya, karena ini berhubungan dengan mitigasi bencana atau preventif seperti itu. Lalu adalah rasio luas jumlah terhadap penghuni. Jadi rasio luas area terhadap jumlah penghuni yang tinggal di area tersebut. Lalu akses terhadap air bersih dan akses terhadap sanitasi. Tentunya hal ini dibutuhkan usaha seperti misalnya pembebasan lahan, kemudian misalnya pembebasan lahan daerah kumuh tadi ya untuk dipindahkan misalnya ke rumah susun yang memang sudah didesain untuk pemukiman yang layak tadi gitu, sesuai indikator yang diberikan, dan juga tentunya skema pendanaan juga, kemudian regulasi dan kebijakan yang mendukung gitu. Jadi intinya ini adalah lebih ke regulasinya ya. Seperti itu. Jadi bagaimana pemerintah di Indonesia melakukan perencanaan yang matang seperti itu, sehingga dapat
targetnya dapat terwujud. Selanjutnya kita akan membahas mengenai indikator keberhasilan tentang pencapaian target-target dari SDG untuk goal nomor 11. Ini tentang pemukiman kota dan pemukiman yang berkelanjutan. Jadi bisa dilihat secara global ya. Jadi secara global itu bisa dibilang masih belum ada yang tercapai ya. Istilah belum ada yang diprediksi dapat tercapai seperti itu untuk 2030 nanti target-targetnya. Jadi untuk yang warna kuning ini kemungkinan yang sudah paling baik di antara sisanya ya. Kalau warna oranye dan merah itu justru masih banyak tantangan. Jadi kalau di Indonesia sendiri itu tantangan signifikan masih ada karena kita masih indikatornya berwarna oranye. Ya, jadi dia bisa dibilang kalau yang oranye itu dia antara stagnan ataupun meningkat tapi tidak signifikan, sehingga kemungkinan targetnya tidak tercapai jika kondisinya masih sama. Lalu untuk indikatornya, jika kita lihat secara masing-masing, dia ada indikator mengenai tadi PM 2,5 itu ya, konsentrasi PM 2,5. Di sini kalau dilihat di dunia itu hanya segelintir negara saja, yaitu negara-negara di Eropa, Australia, dan di Amerika Utara ya, yang sudah kemungkinan dapat mencapai target gitu karena dia berada di zona hijau. Sedangkan untuk Indonesia sendiri berada di zona kuning, artinya tantangannya masih ada seperti itu ya. Tapi lebih baik gitu dibandingkan jika kita berada pada kondisi oranye. Selanjutnya adalah indikator yang kedua, yaitu mengenai akses terhadap sumber air ya yang baik dan sudah dalam sistem pipa gitu, melibatkan sistem pipa terpipakan. Nah, jadi di sini secara umum di dunia itu negara-negara barat itu sudah cukup baik ya seperti itu, dan mereka juga sudah dapat kemungkinan besar dapat mencapai targetnya. Dan ini sebenarnya kalau di negara Asia itu Malaysia dan Singapura juga sudah cukup baik ya seperti itu. Sedangkan untuk negara sisanya seperti Afrika sudah dapat terprediksi gitu, dan negara Asia seperti India dan Cina dan Indonesia juga masih mengalami kendala seperti itu. Dan ini tentunya untuk indikatornya ini bisa terlihat ya, dia warna merah gitu, zona masuk ke zona merah di Indonesia, artinya bahkan terjadi penurunan gitu, jadi tidak terjadi peningkatan terhadap akses air bersihnya di Indonesia. Jadi ini menjadi PR yang, jadi berdasarkan indikator ini itu menjadi PR ya untuk Indonesia dan pemerintah Indonesia untuk dapat menanggulangi permasalahan ini gitu agar dapat mencapai target nanti di 2030. Kemudian ini adalah indikator ketiga, namanya satisfaction with public transport. Jadi ini berdasarkan survei yang diambil, dan ternyata di sini Indonesia termasuk yang hasilnya sudah baik ya, menunjukkan sudah masuk ke dalam zona hijau, jadi menunjukkan adanya kemungkinan besar dapat mencapai target seperti itu, sudah mencapai target atau akan mencapai target pada 2030. Jadi ini sebenarnya karena ini survei ya, jadi ini tergantung survei di mana gitu, apakah di daerah perkotaan atau di daerah pedesaan. Tapi kemungkinan ini harusnya di daerah perkotaan ya surveinya, dan ternyata banyak yang dibilang sudah banyak yang puas gitu dengan public transport. Bahkan di Eropa sendiri kurang ya itu. Di Jepang sendiri Jepang yang kalau menurut saya transportasi publik lebih bagus pun ternyata masih dalam zona kuning seperti itu. Jadi ini perlu kita garis bawah ini, mengapa survei ini menunjukkan bahwa masyarakat itu sudah cukup puas gitu di Indonesia dengan transportasi publiknya. Jadi sebagai bahan untuk direnungkan juga ya,
gitu. Jadi adalah mengenai peranan keilmuan teknik fisika. Jadi kira-kira menurut kalian pasti peranan keilmuan teknik fisika di ITB ini untuk dapat merealisasikan target dari SDG nomor 11 itu. Lalu di sini juga yang apakah konsep smart city yang sekarang sudah banyak kalian dengar ya, misalnya contohnya Bandung gitu, dapat mendukung terciptanya kota dan pemukiman yang berkelanjutan atau tidak. Lalu ini juga kita juga harus merefleksikan bagaimana komitmen pemerintah sebenarnya dalam menanggulangi polusi udara, air, dan tanah, terutama di yang melibatkan daerah perkotaan atau daerah urban. Sekian dari materi untuk minggu ke-7 mengenai Sustainable Development Goal nomor 11, yaitu kota dan pemukiman yang berkelanjutan. Terima kasih, sampai jumpa di minggu-minggu berikutnya.